Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Wasiatul Lailiyah, kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tujuan rekrutmen peserta dan trainer. Secara umum sendiri, tujuan dari rekrutmen itu adalah menyediakan calon atau tenaga kerja yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Nah, dalam pelatihan sendiri itu tujuannya yaitu menyediakan sekumpulan peserta pelatihan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan. Menurut Hasan Basri dan Rusdiana dalam bukunya Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, itu dijelaskan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan peserta. Semakin heterogen atau semakin beragam, semakin tajam pula sudut pandang yang timbul karena adanya berbagai posisi dalam melihat dan mempertimbangkan sesuatu. Nah, di samping itu, penentuan peserta khususnya dalam hal jumlah perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelatihan. Dengan demikian, rekrutmen dan seleksi peserta diklat penting dilakukan sebagai kunci utama ketepat sasaran dari program diklat yang akan dilaksanakan. Contohnya ya, dalam pelatihan kearsipan. Dalam pelatihan kearsipan sendiri itu pesertanya harus disesuaikan dengan kebutuhan kearsipan. Contohnya, dalam pelatihan itu orang-orang yang memerlukan kearsipanlah yang harus ditunjuk atau yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kearsipan seperti itu. Nah, dikemukakan juga oleh Doni Juni dalam bukunya Perencanaan dan Pengembangan SDM itu sebelum mengikuti program pelatihan terlebih dahulu perlu ditetapkan syarat-syarat dan jumlah peserta yang dapat mengikuti program pelatihan. Misalnya dari usia atau jenis kelamin, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan yang dimiliki peserta. Nah, peserta pelatihan juga sebaiknya mempunyai latar belakang yang relatif sama dan jumlah ideal agar program pelatihan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, setelah kita menentukan peserta, maka ada baiknya kita itu membutuhkan peserta pelatihan, yaitu setelah menemukan peserta, kebutuhan lain yang mendesak dan relevan itu yang dibutuhkan peserta adalah pelatih yang kompeten. Nah, pelatih yang kompeten itu dalam suatu pelatihan harus direkrut berdasarkan kemampuan dan kompetensi dari pelatih yang dibutuhkan oleh organisasi atau lembaga agar dalam pelatihan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, bagi organisasi yang tidak mempunyai pelatih sendiri dapat diserahkan pada lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang khusus menyediakan keperluan seperti pelatih yang kompeten. Ada beberapa pelatih menurut Doni dalam bukunya yaitu Perencanaan dan Pengembangan SDM dijelaskan ada 3 pelatih, yaitu yang pertama pelatih internal. Pelatih internal adalah seseorang atau suatu tim pelatih yang ditugaskan dari dalam organisasi untuk memberikan pelatihan kepada pesertanya. Nah, yang kedua yaitu pelatih eksternal. Pelatih eksternal yaitu adalah seseorang atau tim pelatih dari luar organisasi yang diminta untuk memberikan. Banyak organisasi yang mengandalkan bantuan lembaga pendidikan dan pelatihan serta penasihat profesional dalam memimpin program pengembangan SDM. Jadi, dalam pelatih eksternal sendiri biasanya perusahaan itu suatu perusahaan itu membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kombinasi pelatih. Kombinasi pelatih itu berasal dari internal dan eksternal, yaitu merupakan suatu gabungan yang memberikan pelatihan kepada pegawai. Cara ini paling baik karena unsur teoritis dan praktisnya akan bersinergi karena kita akan berkesinambungan antara contohnya masalah yang ada di internal perusahaan dan eksternal atau pelatih yang dari luar itu akan memberikan pengalaman dari pelatih itu sendiri. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.